You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Shalom saudara-saudari kasih dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam kebaktian online GPPI Gloria pada hari ini, hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau bersama-sama sebelum kita jauh mendengarkan sama-sama belajar firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita duduk diam berdoa di bawah kaki Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang begitu luar biasa di hari ini, di mana Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami semua anak-anak-Mu, dan kami menjadi suatu pribadi-pribadi yang baru yang dikuatkan oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, sertai kami sebentar kalau kami mau belajar akan firman-Mu. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan, kami percaya melalui ibadah online ini, kami yang mungkin ada sakit penyakit, Tuhan oleh bilur-bilur-Mu sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam satu nama, dalam pribadi yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Pada kesempatan ini saudaraku, kalau dalam minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan, adalah momen di mana kita ada di posisi waiting room, saudara. Kita ada di ruang tunggu, di mana Roh Kudusnya hari ini sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Tema kita pada kesempatan ini adalah kuasa Roh Kudus. Ya, the power of Holy Spirit, saudara. Ya, kita lihat di dalam nats pertama kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah hari Paskah, saudara. Ya, di mana Tuhan dari hari ke-50 hari ini adalah Tuhan hari Pentakosta, hari Roh Kudusnya dicurahkan bagi saudara dan saya. Saudara, kita mau sama-sama belajar pada kesempatan ini. Yang kadang-kadang kita mempertanyakan dalam diri kita, siapa itu pribadi Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Ya saudara, kita mau pertama-tama kita belajar tentang pribadi ini, yaitu Roh Kudus sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16, kita mau buka bersama-sama. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa, aku adalah Yesus. Dia meminta kepada Allah Bapanya dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Roh Kudus adalah pribadi sebagai penolong. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan, mencurahkan satu pribadi, yaitu yang menolong saudara dan saya. Kadang-kadang kita saat ini saudara, kita merasa kalau kita dalam kesulitan, kita dalam masalah, kita rasanya hanya sendiri saudara. Tidak ada orang yang bisa menolong, rasanya tidak ada yang bisa menguatkan. Bukankah Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara dan saya?
Dia yang diam di dalam diri saudara dan saya adalah seorang pribadi penolong saudara. Ya, dalam Yohanes 14 ayat 16 ini. Kita kembali saudara, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2. Ayat yang kedua, lambang Roh Kudus, ya, ketika pertama kali Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lambang pertama, Roh Kudus dilambangkan sebagai sebuah tiupan angin, saudara yang keras. Mungkin saudara dan saya di suatu ketika, suatu saat senang mencari suatu tempat yang nyaman. Misalkan kita seringkali saya ingin refreshing di satu tempat yang rasanya kita sudah penat, ingin merasakan suatu penyegaran baik itu pikiran kita. Kita duduk tiba-tiba di suatu taman yang ada banyak sekali pemandangan hijau, ya, kita melihat, kita mengarahkan, kita mendengar ada suara tiupan angin, saudara. Dan apa yang kita rasakan? Kita merasakan suatu kesejukan. Kita merasakan suatu kesegaran, saudara. Roh Kudus hadir seperti tiupan angin, lambang angin, tiupan angin, saudara. Dia memberikan kesegaran, memberikan kesejukan, memberikan semangat, Holy Spirit baru untuk saudara dan saya, setiap orang yang percaya. Dan kita sebagai anak-anaknya, saudara, kita harus yakin bahwa Dia memberikan semangat bagi kita, memberikan suatu gairah yang baru untuk saudara dan saya. Di kala hari-hari ini kita mengalami COVID-19 ini bukan hal yang mudah. Kita perlu seorang pribadi, yaitu Roh Kudus yang ada tinggal di dalam saudara dan saya. Dia saja yang sanggup untuk memberikan kedamaian, yang sanggup memberikan kesejukan dan kesegaran. Kisah Para Rasul 2 ayat selanjutnya, di ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara, dilambangkan Roh Kudus adalah lambang api, ya. Dalam Perjanjian Lama kita mau sama-sama belajar di dalam Keluaran 3, saudara. Keluaran 3 ayatnya yang kedua. Kita mau baca bersama-sama. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Di sini ketika Musa menggembalakan, ya, di padang gurun ini, dia menggembalakan kambing dombanya, ya. Lalu Tuhan tampak sebagai lambang api. Lambang api ini menyatakan kehadiran Allah, saudara. Ya, dan Allah hadir pada waktu itu di dalam Perjanjian Lama kepada Musa anaknya, saudara. Dia memberikan bahwa Tuhan hadir kepada anak-anaknya yang benar-benar mengasihi dia, ya. Lalu di dalam Perjanjian Baru, saudara, api di dalam Roh Kudus, lambang Roh Kudus adalah api, adalah kita mau lihat bersama-sama. Di dalam Yeremia, pasalnya yang ke-23, saudara. Yeremia 23. Yeremia, kitab Yeremia 23 ayatnya yang ke-29. Bukankah firmanku itu seperti api? Ya, dikatakan bukankah firmanku itu seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dikatakan firmanku ini adalah Roh Kudus yang ditaruh di dalam diri saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia seperti api. Roh Kudus membakar semua dosa, semua kesalahan, semua karakter kita yang lama, semua perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak memuliakan Dia. Ketika Roh Kudus dicurahkan untuk setiap orang percaya, Dia melambangkan api, saudara, yang menghanguskan segala karakter lama saudara, karakter yang tidak berkenan. Dan dia juga seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Mungkin hati kita dulu
Ketika kita belum didiami oleh Roh Kudus, hati kita ini keras, saudara. Ya, hati kita ini nggak bisa menerima hal-hal pengajaran yang baik melalui firman-Nya. Ya, mungkin hati kita ini hati yang beku, hati yang keras. Mungkin kita pernah terlukai atau apa, saudara ya. Tetapi ketika Roh Kudus hadir, hati kita yang keras itu dikikis, dilelehkan, dihancurkan, ya, oleh Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya, sehingga setiap hati yang keras menjadi hati yang mengasihi. Amin, saudara. Jadi kita sudah belajar bahwa pertama adalah ketika Roh Kudus dicurahkan, ya, Roh Kudus sangat berperan sebagai penolong untuk saudara dan saya ketika Yesus naik ke surga. Jadi sekarang ini, saudara, apapun keadaan saudara dan saya, apapun yang masalah, apapun yang saudara dan saya alami, kita tidak sendiri. Kita tidak sendiri, tetapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang tetap ada di dalam diri saudara dan saya. Dan bagaimana sekarang kuasanya bekerja, saudara, dari dulu ketika kita menerimanya, sekarang dan selama-lamanya. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 61 ya. Yesaya pasal 61. Kabar selamat kepada Sion, ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan yang ada dalam diri setiap orang percaya sudah mengurapi saudara dan saya, sudah menjamah, sudah melawat. Bahkan kabar baiknya, saudara, Roh Kudus datang untuk menguatkan setiap orang-orang yang lemah hatinya, setiap orang-orang yang dalam kesukaran saat-saat ini, saudara, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tertimpa dengan akibat efek COVID ini, saudara. Saudara bisa ceritakan kabar baik ini, saudara bisa beritakan kabar Injil ini, bahwa ada satu pribadi penolong yang memampukan menguatkan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya. Saudara, orang yang remuk hatinya itu orang yang hancur, orang yang merasa gak ada pengharapan lagi hidupnya, orang yang merasa mungkin saat ini di tengah dagang usahanya, apapun pekerjaannya, menghadapi jalan yang buntu, saudara ya. Tetapi Roh Kudus hadir di tengah-tengah keadaan seperti ini, dicurahkan untuk setiap orang percaya, yaitu untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang merasa ditawan, saudara, yaitu di dalam belenggu masalah, saudara. Roh Kudus membebaskan saudara dari setiap belenggu masalah, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, saudara ya. Saat ini mungkin kita stay di rumah, saudara. Segala aktivitas kita terbatasi dengan seperti rutinitas dalam kondisi-kondisi yang normal, saudara. Kalau pemerintah saat-saat ini sedang mempersiapkan setiap pribadi, rakyatnya di setiap negara yang ada di dunia ini adalah menghadapi satu masa new normal, saudara ya. Tetapi bagaimana ketika orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus, kita harus mempersiapkan mempunyai hati yang baru, new heart, punya hati yang baru, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau dipulihkan oleh Tuhan, supaya kita tidak hidup di dalam kepahitan, supaya saudara dan saya hidup dalam kekecewaan, supaya kita tidak hidup di dalam kelemahan, tetapi karena ada Roh Kudus yang menguatkan saudara dan saya. Ayat yang kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saudara, tahun rahmat Tuhan artinya Tuhan selalu memberikan anugerahnya buat saudara dan saya. Boleh kita saat ini ada di dalam kondisi yang terdesak. Boleh saat ini kita merasa seolah kita ada di dalam jurang. Seolah-olah kita ada di ujung jalan yang buntu, saudara. Tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pernahkah saudara dan saya bersyukur bahwa kita boleh ada di hari ini, pemeliharaan
semata-mata karena rahmat-Nya, semata-mata karena anugerah dan kemurahan-Nya. Saudara, di ayat kedua ini, untuk menghibur semua orang yang berkabung, semua orang mengalami hal yang sama dalam kondisi seperti ini, saudara. Tidak melihat orang yang kaya, tidak lihat orang yang dalam keadaan ekonomi apapun, semua menjerit dengan kondisi ini, saudara. Ya, tetapi ada satu pribadi dikatakan dalam ayat ini, dia menjadi roh yang menghibur. Penghiburan kita hanya ada di dalam Roh Kudus-Nya, karena Roh Kudus berperan sebagai penolong dan penghibur, saudara. Ya, dia menghibur saudara dan saya ketika kita mengalami kondisi yang sulit seperti ini. Penghiburan yang kekal hanya di dalam Dia. Kekuatan yang melimpah-limpah itu hanya di dalam Dia. Di ayat ketiga pasal 61, saudara. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, saudara. Ya saudara, semangatnya saat ini mungkin saudara dan saya menghadapi keletihan, kelesuan, menghadapi semangatnya sudah beberapa lama kita menghadapi kondisi COVID ini, saudara. Kita menghadapi suatu semangat yang rasanya sudah pudar, saudara. Tetapi Roh Kudus terus membakar api Roh Kudus yang ada di dalam kita, agar kita tetap menyala-nyala di dalam Dia. Dan kita harus tetap berdoa, saudara, setiap saat. Biarlah Roh Kudus-Nya tetap ada di dalam diri saudara dan saya, karena Dia tinggal. Tubuh ini adalah persembahan yang kudus, di mana Roh Kudus mendiami. Bait Allah, ini adalah bait Allah, saudara. Bait Allah di mana Roh Kudus diam di dalamnya. Ya, jadi saudara betul-betul saudara harus fokus pada satu pribadi yang tetap ada sebagai penolong dan penghibur, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalau Roh Kudus sudah dicurahkan untuk saudara dan saya, jikalau penghibur, dia adalah penghibur, saudara, yang akan kuutus dari Bapa. Dia sudah ada untuk saudara dan saya. Dia sudah ada di dalam diri saudara. Karena Yesus mencintai saudara dan saya, Dia mengutus satu pribadi Roh Kudus. Sehingga saudara, kita dapat bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Dimanapun saudara ada, jadi berkat untuk menyampaikan firman Allah. Ketika mungkin nanti kita akan melewati COVID ini, dan kita kembali lagi ke dalam posisi yang normal lagi, saudara bisa bertemu, bersosialisasi lagi, saudara bisa kembali ke pekerjaan semula lagi, saudara bisa menyaksikan begitu Tuhan baik. Ketika menghadapi kondisi COVID yang lalu, saudara sudah dipelihara Tuhan. Itu merupakan kabar baik, saudara, yang harus saudara sampaikan. Kita menjadi saksi, kita menjadi pemberita Injil yang menguatkan, saudara. Tidak harus pendeta saja, tidak harus saudara punya gelar pendeta. Dimanapun saudara dan saya berada, kapanpun saudara dan saya berada, tetap beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, di poin yang penting, yang ketiga, ya, yang paling terutama, penampakan jelas kalau Roh Kudus ada di dalam setiap diri orang percaya. Pasti kita memiliki apa yang namanya kasih, saudara. Apa yang namanya kasih itu adalah ciri utama orang didiami Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat ke-1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
Dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih menjadi poin yang utama kalau Roh Kudus dicurahkan untuk saudara dan saya, saudara. Ya, bukan berarti kita tidak percaya akan makna bahasa roh, bukan itu, saudara. Ya. Itu juga penting, tetapi yang terpenting, saudara, adalah kasih yang nyata. Kasih merupakan sesuatu ciri luar biasa orang didiami Roh Kudus. Ya. Di luar daripada ciri-ciri yang lain, ya, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ciri-ciri orang yang sudah didiami Roh Kudus adalah nyata dari buah-buahnya, saudara. Dan saya mau bahas pada kesempatan ini hanyalah poin kasih, saudara, ya. Tetapi tidak memandang yang lain juga tidak penting, ya. Poin kasih ini, saudara, artinya kita adalah identik dengan mau mengampuni. Amin. Ya. Kalau dia, Yesus, adalah pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang tidak bercelah. Dia sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Dan siapakah kita ini, saudara? Kalau bukan karena dia mati di kayu salib, saudara dan saya adalah manusia-manusia yang hina, manusia-manusia yang tidak ada artinya. Tetapi karena dia rela berkorban nyawanya, tubuhnya, untuk saudara dan saya, sehingga kita menjadi manusia yang berarti di hadapannya, saudara. Ya, kasihnya adalah kasih yang sempurna, saudara. Kasihnya kasih yang luar biasa. Di dunia ini, saudara, kita mungkin punya beberapa 3 poin statement. Ya, kalau orang berbuat baik kepada kita, mungkin kita dapat membalas dengan kejahatan. Nah ini, saudara, ini bukan program Tuhan. Ini bukan program Yesus yang penuh kasih. Tapi ini program si jahat, si iblis, saudara, ya. Poin kedua, mungkin kita berbuat baik, orang berbuat baik, kita balas dengan berbuat baik. Itu adalah take and give, saudara, ya. Menerima dan memberi, ya. Itu, saudara. Tetapi yang ketiga adalah ketika orang berbuat jahat kepada saudara dan saya, bisakah kita melakukan yang baik kepada mereka? Bisakah kita membalas dengan kebaikan, saudara? Dan poin ketiga ini adalah menjadi satu poin sasaran untuk saudara dan saya. Kepada orang-orang yang kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus, ada pengampunan. Jangan lagi kita hidup di dalam dendam, saudara. Itu adalah satu sampah. Bukankah apinya sudah membakar segala dosa-dosa saudara dan saya? Ya, segala kepenatan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala kepahitan, segala keburukan apapun itu karakter saudara dan saya yang dulu belum menerima dia, itu harus kita buang. Itu hanya sampah, saudara. Ya, mungkin saudara kalau lihat misalkan pegawai sampah, tukang sampah yang sudah membuang-buang, menarik sampah-sampah mungkin di perumahan atau di jalanan, ya. Apakah saudara mau mengambil lagi sampah-sampah itu ketika sampah-sampah itu mungkin ditaikan di atas truk? Nah, sampah-sampah itu harus dibuang. Kebusukan-kebusukan di dalam hati saudara dan saya itu harus dibuang, saudara, ya. Dan kita, itu adalah ciri buah-buah roh. Ciri Roh Kudus tinggal sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Hal utama dalam mengampuni dalam Galatia 5 ayat 15, saudara. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudara, artinya jangan kita saling menelan, artinya jangan kita saling menggigit. Ya berarti kalau dia begitu, saya balas lagi yang lebih jahat lagi. Nah ini, saudara, jangan kita membalas kejahatan dan kejahatan, ya, supaya kita tidak saling membinasakan, tetapi kita harus saling mendoakan. Kita mendoakan, kita memaafkan, kita mengampuni dan melupakan segala kesalahan yang sudah diperbuat untuk saudara dan saya, seperti Yesus sendiri, saudara.
Dia sudah melupakan. Dia sudah mengampuni dosa dan kesalahan yang kita buat. Ya, siapakah kita? Apakah hak kita kalau kita tidak bisa mengampuni setiap dosa dan kesalahan orang yang bersalah kepada kita? Saudara, dalam Matius 5. Matius 5. Ayatnya yang ke-39, Saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini firman Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, kita jangan cari musuh, saudara, tetapi kita cari banyak sahabat di dalam Tuhan. Ya, kita mau menjadi terang, kita mau menjadi berkat. Karena Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Hari ini saudara, kita percaya kalau Roh Kudus yang sudah hadir, Roh Kudus yang sudah tinggal dan diam di dalam diri setiap orang percaya, Tuhan memberikannya dengan luar biasa. Tuhan mencurahkan untuk saudara dan saya dengan luar biasa. Kita harus menjadi manusia yang baru. Kita harus menjadi orang yang baru, orang yang dibentuk dengan karakter yang baru. Karena Roh Kudus selalu memberikan hal-hal yang baik. Roh Kudus selalu memberikan hal-hal yang luar biasa. Yang menguatkan orang yang lemah. Yang menghiburkan orang yang susah, saudara. Ya. Kalau orang yang susah, sekarang zaman COVID begini, saudara. Ya, banyak dari teman-teman sahabat kita, dia mungkin banyak memberikan bantuan-bantuan sembako, saudara. Ya, banyak yang memberikan. Kita tidak usah jauh-jauh. Kita mungkin jemaat GPP Gloria sudah tidak lama berjumpa di dalam ibadah di gereja. Kita bisa saling telepon. Kita bisa saling telepon bagaimana kabarnya. Apalagi kalau ada WA kita bisa sama-sama. Oh, ibu-ibu bagaimana kabarnya? Apakah sehat? Nah, itu adalah suatu perhatian. Ada Roh Kudus di dalam kita selalu memberikan peringatan. Oh, ingatkan orang ini, orang ini, orang ini, saudara ya. Jadi saudara nggak usah jauh-jauh pergi kemana untuk melaksanakan apa, tetapi yang dekat dulu, saudara. Mungkin tetangga saudara apa, saudara, kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saat ini ketika kita ada stay di rumah, bukan saatnya kita duduk diam, tapi kita lebih banyak bersekutu lagi dengan Tuhan. Ya, dan mungkin kita mau doa bersama-sama agar ini cepat berlalu karena kuasa Tuhan. Ya, kita tetapi jangan lupa Tuhan yang sudah selama ini menyertai saudara dan saya beserta Roh Kudusnya yang luar biasa sehingga kita ada saat ini. Sebagai nats penutup di dalam Roma 12, saudara. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tetap saudara, kita tetap berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, karena Roh Kudus yang tinggal dalam saudara dan saya, sifatnya adalah yang baik, yang selalu memberikan kabar yang baik, saudara. Ya, karena kita ini tidak ada yang benar satupun, tetapi karena Tuhan. Ya, karena kemurahan Tuhan kita boleh dibenarkan, anugerah Tuhan kita boleh dibenarkan di dalam firman-Nya, saudara. Jadi tetap Roh Kudus sudah ada di dalam diri dan saudara. Setiap diri orang percaya, tetap kita harus tetap bersekutu di dalam Dia. Tetap apapun yang kita hadapi, kita minta pertolongannya untuk memberikan hikmahnya untuk saudara dan saya. Apa sih yang harus kita lakukan di hari-hari kesulitan ini, di hari-hari kesesakan ini? Minta pimpinan Roh Kudus. Ya, bukan pujian dikatakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri. Saudara dan saya nggak bisa jalan sendiri. Di saat-saat seperti ini apalagi, saudara. Tetapi ada satu pribadi yang sudah diberikannya untuk saudara dan saya. Saya mau mempuji Tuhan bahwa Allah Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam diri saudara dan saya. Dia yang mampu mencelikan, yang membebaskan saudara dari tawanan. Yang sudah melepaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Dan biarlah kita percaya Allah Roh Kudus tetap ada di dalam setiap orang percaya.
Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Tetap kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita mau sama-sama berdoa menutup ibadah pada kesempatan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan atas kami setiap anak-anak-Mu, Tuhan, terima kasih kalau Roh Kudus sudah tinggal diam di dalam hati setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami manusia yang baru Tuhan. Jadikan kami manusia di dalam Engkau, manusia yang dipenuhi Roh Kudus-Mu, mempunyai karakter-karakter Kristus di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah ini. Dan kami percaya Tuhan, saat ini mungkin ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur sudah disembuhkan. Yang letih lesu karena Roh Kudus sudah dicurahkan, saat ini ada semangat baru karena api Roh-Mu yang menyala-nyala bagi kami semua Tuhan. Bapa, terima kasih, biarlah kiranya Tuhan, kami tahu bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu hanya ada di dalam Engkau. Dan kami memberkati saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat yang sudah mendengarkan ibadah online pada kesempatan ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi dari penjuru manapun yang sudah mendengarkan online ini. Biar kebaktian ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur, kami sudah berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita katakan amin. Terima kasih untuk semua, terima kasih untuk kesempatan yang sudah kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Tetap kita semangat, karena api Roh Kudusnya sudah dicurahkan untuk saudara dan saya. Selamat Hari Pentakosta.